Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab stoichiometry part yang kedua mengenai massa atom relatif atau AR, massa molekul relatif atau MR, dan massa isotop yang berupa kelimpahan unsur. Yang pertama adalah massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif atau AR itu adalah perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur dengan 1/12 massa satu atom C12. Dengan rumus ARX berarti massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Atau kita bisa menggunakan ARX sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA atau satuan massa atom. Jadi nanti kalau misal massa atom C12-nya ini dalam satuan gram atau kilogram, kita bisa menggunakan rumus yang atas. Tapi kalau nanti dia sudah dalam SMA, itu bisa kita menggunakan rumus yang bawah. Dengan catatan massa satu atom C12 itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram atau sama dengan 12 SMA. Contoh soalnya, jika massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat negatif 23 gram, berapa massa rata-rata satu atom magnesium di mana AR magnesium adalah 24? Nah, apakah kita menggunakan rumus yang atas atau yang bawah? Karena di sini massa atom C12-nya adalah dalam satuan gram, maka kita akan menggunakan rumus yang ARX sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Berarti kan karena di sini yang diminta adalah magnesium atau Mg, berarti nanti ARMg sama dengan massa rata-rata satu atom Mg per 1/12 dikali massa satu atom karbon 12. ARMg-nya sudah ada 24, massa rata-rata satu atom Mg-nya ini ditanyakan, massa satu atom C12-nya sudah ada 1,99 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Sehingga 24 sama dengan massa rata-rata satu atom Mg per 1/12 dikali 1,99 kali 10 pangkat negatif 23. Atau massa rata-rata satu atom Mg sama dengan 24 kali 1/12 dikali 1,99 dikali 10 pangkat negatif 23 gram. Ini bisa saya coret 12 sama 24 ini, kalau saya coret berarti di sini 2, berarti tinggal 2 dikali 1,99 dikali 10 pangkat negatif 23 gram. Hasilnya adalah 3,98 dikali 10 pangkat negatif 23 gram. Tipe soal yang kedua, jika massa rata-rata satu atom N adalah 14 SMA, berapa massa atom relatif atau AR dari N-nya? Karena di sini massa rata-rata satu atom N-nya ini diketahui dalam satuan SMA, maka rumus yang saya gunakan adalah ARX sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. Berarti kan nanti ARN sama dengan massa rata-rata satu atom N per 1 SMA. ARN yang kita cari, massa rata-rata satu atom N-nya sudah ada 14 SMA, berarti 14 per 1 adalah 14. Yang kedua adalah massa molekul relatif atau MR, di mana MR adalah total jumlah massa atom relatif atau total AR unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Jadi aslinya ada dua rumus ini sama dengan yang AR tadi, cuman bedanya di sini yang kita gunakan adalah molekul senyawanya. Misal kita akan mencari MR suatu molekul AXPY, berarti nanti rumusnya massa rata-rata satu molekul AXPY per 1/12 dikali massa satu atom C12. Atau nanti kalau diketahui SMA, kita menggunakan rumus yang bawah. Tapi secara umum nanti untuk mencari nilai MR kita akan menggunakan rumus penjumlahan dari AR-nya. Jadi misal mencari MR AXBY berarti X dikali dengan ARA ditambah Y dikali dengan ARB. Untuk contoh soalnya kita akan mencari nilai MR dari beberapa senyawa atau molekul berikut ini. Yang pertama MR dari P4. Nah, di sini diketahui ARP-nya adalah 31. Berarti MRP4 adalah, karena P-nya ada 4, berarti 4 dikali ARP. Berarti 4 dikali 31 hasilnya adalah 124. Yang kedua, kita akan mencari MR dari Na2SO4. Ini artinya ada Na jumlahnya 2, S jumlahnya 1,
dan O jumlahnya adalah 4. Berarti MR-nya adalah 2 dikali ARNA ditambah ARS ditambah 4 dikali ARO. Kita tinggal masukkan nilai AR-nya, berarti 2 dikali 23 ditambah 32 ditambah 4 kali 16. Berarti 46 ditambah 32 ditambah 64 hasilnya adalah 142. Soal berikutnya kita akan mencari MR dari Ca3PO42. Ini artinya Ca-nya ada 3. Nah, di dalam kurung itu nanti akan kita kalikan 2 jumlahnya. Jadi P-nya di sini 1, kalau saya kali 2 berarti nanti P-nya ada 2. Kemudian O-nya di sini ada 4, kalau saya kali 2 berarti 4 kali 2 adalah 8. Sehingga MR Ca3PO42 kali adalah 3 dikali ARCA ditambah 2 dikali ARP ditambah 8 dikali ARO. Kita tinggal masukkan nilai AR-nya, berarti 3 dikali 40 ditambah 2 kali 31 ditambah 8 dikali 16. Berarti 120 ditambah 62 ditambah 128 hasilnya adalah 310. Terakhir untuk MR, kita akan mencari MR dari KALSO42 titik 12 H2O. Ini adalah suatu senyawa hidrat karena mengandung H2O atau air. Berarti kan di sini artinya K-nya ada 1, Al-nya 1, S-nya kan 1 tapi harus saya kali 2 berarti nanti S-nya ada 2, O-nya di sini ada 4 dikali 2 berarti totalnya adalah 8. Angka 12 ini nanti kita gunakan sebagai pengali untuk unsur-unsur yang di belakang. Berarti kan di sini hanya ada 2, saya kali 12 berarti 24, kemudian O-nya ada 1, saya kali 12 berarti ada 12. Sehingga MRKALS42 titik 12 H2O adalah ARK ditambah ARAL ditambah 2 dikali ARS ditambah 8 kali ARO ditambah 24 dikali ARH ditambah 12 dikali ARO. Kita masukkan nilai AR-nya, berarti 39 ditambah 27 ditambah 2 kali 32 ditambah 8 kali 16 ditambah 24 kali 1 ditambah 12 kali 16. Berarti 39 ditambah 27 ditambah 64 ditambah 128 ditambah 24 dan ditambah 192. Hasil akhirnya adalah 142. Yang terakhir adalah mengenai massa isotop atau kelimpahan unsur. Kelimpahan unsur adalah suatu ukuran keberadaan unsur relatif terhadap seluruh unsur yang ada di lingkungan. Di mana nanti kalau kita mencari ARX dari kelimpahan unsur berarti persentase yang pertama dikali massa isotop yang pertama ditambah persentase dikali massa isotop yang kedua. Nanti kalau misal isotopnya ada 3 ya kita tinggal ditambah persentase yang ketiga dikali massa isotop yang ketiga. Contoh soalnya, kalium memiliki 2 isotop stabil yaitu 39K dan 41K dengan masing-masing isotop adalah 38,96 SMA dan 40,96 SMA. Jika kalium memiliki massa atom relatif atau AR ya ini sebesar 39,09, maka persentase isotop 39K adalah berapa? Oke, di sini berarti kita akan menggunakan rumus ARK sama dengan persen dikali massa isotop yang pertama ditambah persen dikali massa isotop yang kedua. Nanti di sini yang 39K akan saya misalkan sebagai isotop pertama. Untuk isotop pertama, karena persentasenya belum ada, berarti saya misalkan X persen. Kemudian 41K di sini sebagai isotop yang kedua. Berarti kan karena persentase itu penuhnya 100, nanti isotop kedua itu persentasenya adalah 100 min X persen. ARK-nya sudah ada 39,09, X-nya tadi untuk isotop yang pertama adalah X persen, jadi X per 100, dikali massa isotop pertamanya adalah 38,96, kemudian persentase isotop yang kedua adalah 100 min X persen, ini adalah 100 min X, ini persennya berarti per 100, dikali massa isotop yang keduanya adalah 40,96. Berarti ini saya kalikan 3909 dikali 100 adalah 3909 sama dengan 38,96X ditambah 4096 dikurangi 4096X. Akan saya pindah ruas berarti 2X sama dengan 187 sehingga X-nya adalah 187 per 2 hasilnya adalah 93,5%. Sehingga
X atau isotop pertama dalam hal ini adalah isotop 39K, hasilnya adalah 93,5%. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, kelimpahan dua isotop Y adalah 30% dan 70%, dengan massa berturut-turut adalah 18 SMA dan 20 SMA. Jika atom Y membentuk senyawa CaY2, maka MrCaY2 adalah berapa? Oke, kita akan mencari AR dari Y-nya dulu ya. ARY berarti persen dikali massa isotop pertama, ditambah persen dikali massa isotop kedua. Ini yang 30% ini adalah persentase yang pertama, yang 70% adalah persentase dari isotop yang kedua. Berarti nanti 30 kali 18 ditambah 70 per 20%. Jadi ini 30%-nya 30/100 ini. 18 ini adalah massa isotop pertama yaitu 18 SMA. Kemudian 70 ini adalah 70/100 dari isotop kedua. 20 ini adalah 20 SMA dari massa isotop kedua. Sehingga 540 ditambah 1400/100 hasilnya adalah 1940/100 yaitu 19,4. Itu adalah ARX. Yang ditanyakan di soal adalah MR dari senyawa CaY2, di mana mencari MR tadi adalah penjumlahan AR ya. Berarti kan di sini ARCA karena CA-nya hanya ada 1, ditambah Y-nya ada 2, berarti 2 kali ARY. ARCA-nya sudah ada 40, berarti 40 ditambah 2 dikali 19,4. Berarti 40 ditambah 38,8 hasilnya adalah 78,8. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 3, klorin terdiri atas 75% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37. Jika isotop Cl35 dianggap bermassa 35 SMA dan isotop Cl37 bermassa 37 SMA, tentukan massa rata-rata atom klorin. Ini massa atom rata-ratanya sama aja AR-nya ya yang ditanyakan. Oke, berarti ARCl itu nanti sama dengan persen dikali massa isotop pertama ditambah persen dikali massa isotop kedua. Jadi persentase yang pertama adalah 75% atau 75/100. Massa yang pertamanya adalah 35 SMA. Ditambah persentase yang kedua adalah 25%, jadi 25/100 dikali massa yang keduanya adalah 37. Berarti kalau kita hitung hasil akhirnya adalah 35,5 SMA. Soal terakhir, gallium terdiri atas isotop Ga69 dan Ga71. Sedangkan massa atom relatif Ga adalah 69,8 atau AR-nya. Pertanyaannya, tentukan kelimpahan masing-masing isotop gallium atau persentase dari masing-masing isotopnya. Di sini saya akan main permisalan ya. Jadi seperti soal yang ke satu tadi, kita akan menggunakan permisalan. Jadi untuk kelimpahan isotop Ga69 saya misalkan X%. Kemudian untuk kelimpahan isotop Ga71-nya berarti 100 min X%. Nah, berarti kan nanti kalau kita terapkan rumus yang kita gunakan, jadi AR Ga itu sama dengan persentase dikali massa isotop Ga yang pertama atau Ga69 ditambah persentase dikali massa isotop Ga71. Berarti kan nanti di sini X/100 dikali 69, ini saya dalam kurung, ditambah dengan 100 min X dikali 71/100, ini juga saya dalam kurung, sama dengannya adalah 69,8. Sehingga 69X ditambah 7100 min 71X sama dengan 6980. Min 2X sama dengan min 120, sehingga X-nya adalah 60. X di sini adalah kelimpahan isotop dari Ga69. Berarti untuk mencari Ga71, 100 dikurangi 60, hasilnya adalah 40%. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari stoikiometri bagian kedua mengenai AR, MR, dan kelimpahan unsur. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.